Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Nadia Wafia dengan NIM 2108031020046 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Di sini, saya akan menyampaikan materi terkait kerangka dasar, penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Syariah guna memenuhi tugas ujian tengah semester akuntansi perbankan syariah kelas B. Apa sih yang dimaksud dengan kerangka dasar, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan Bank Syariah? Jadi, kerangka konseptual atau kerangka dasar akuntansi adalah suatu sistem yang melekat pada tujuan-tujuan dan sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten, serta terdiri atas sifat fungsi, serta batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan syariah. Kerangka ini diperlukan supaya dihasilkan standar dan aturan yang koheren yang disusun atas dasar yang sama, sehingga menambah pengertian dan kepercayaan para pengguna laporan keuangan, serta dapat dibandingkan di antara perusahaan yang berbeda atau periode yang berbeda. Kerangka konseptual juga dapat digunakan untuk mencari solusi atas berbagai masalah praktis yang muncul sesuai dengan berkembangnya kompleksitas bisnis dan lingkungan. Tujuan penyusunan kerangka PSAK. Sebelumnya, perlu kita ketahui, kerangka dasar PSAK menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan bagi keuangan para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah, maupun entitas konvensional baik sektor publik maupun sektor swasta. Jadi, tujuan dari kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapatan mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum atau tidak. 4. Para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Materi selanjutnya yaitu mengenai asumsi dasar, kerangka dasar, penyajian, dan penyusunan laporan keuangan Bank Syariah. Yang pertama, dasar akrual. Laporan keuangan disajikan atas dasar akrual, maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian atau bukan pada saat kas setara kas diterima atau dibayarkan dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Yang kedua, kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Berikutnya, mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah. Yang pertama, dapat dipahami. Kualitatif penting dari informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakaian diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Yang kedua, relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa pada masa lalu, masa kini, ataupun masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Yang ketiga, keandalan. Andal dapat diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan oleh pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Yang keempat, dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan atau tren posisi dan kinerja dalam keuangan. Juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antara entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Pengukuran unsur laporan keuangan.
Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut diantaranya yaitu: yang pertama, biaya historis atau historical cost. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara dengan kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan atau sering kita sebut dengan consideration yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau obligation atau dalam keadaan tertentu. Misalnya, pajak penghasilan dalam jumlah kas atau setara dengan kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha yang normal. Dasar ini adalah dasar pengukuran yang lazim digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, biaya kini atau current cost. Aset dinilai dalam jumlah kas atau setara dengan kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara saat diperoleh sekarang. Liabilitas dinyatakan dalam jumlah kas atau setara dengan kas yang tidak didiskontokan atau undiscounted yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban obligation sekarang. Yang ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian atau realizable atau settlement value. Aset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal atau sering kita sebut dengan orderly disposal. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai laporan keuangan bank syariah yang lengkap, yaitu terdapat unsur-unsur penting diantaranya. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Entitas syariah menyajikan aset lancar terpisah dari aset tidak lancar dan kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang kecuali untuk industri tertentu yang diatur dalam SAK khusus. Aset lancar disajikan menurut ukuran likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya. Entitas syariah harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah setiap aset yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah 12 bulan dari tanggal neraca. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi disajikan dengan menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dari melakukan penambahan dan perubahan meliputi materialitas, hakikat, dan fungsi dari berbagai komponen pendapatan dan beban. Jika terdapat pendapatan tidak halal, pendapatan tersebut tidak boleh disajikan dalam laporan laba rugi entitas syariah maupun laba rugi konsolidasian entitas konvensional yang mengkonsolidasikan entitas syariah. Informasi pendapatan tidak halal tersebut disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Entitas syariah disarankan untuk menyajikan rincian seperti penjelasan di atas pada laporan laba rugi. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. 4. Laporan arus kas di sini yang dimaksud yaitu laporan arus kas yang disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PSAK. 5. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Unsur dasar laporan sumber dana penggunaan dan zakat meliputi sumber dana penggunaan dana selama suatu jangka waktu dan saldo dana zakat yang menunjukkan dana yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Dana zakat tidak dibolehkan untuk menutup penyisihan kerugian aset. Entitas syariah harus mengungkapkan catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana zakat, tapi tidak terbatas di antara 3 hal berikut, yaitu sumber dana zakat yang berasal dari internal syariah maupun eksternal, kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf. 6. Laporan sumber dana kebajikan. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama periode tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Entitas syariah harus mengungkapkan catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, tetapi tidak terbatas pada sumber dana kebajikan dan kebijakan penyaluran dana kepada masing-masing penerima. 7. Laporan perubahan dana investasi. Terkait investasi terikat yang dimaksud di sini adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana, investasi terikat yang dikelola oleh bank. Keuntungan dan kerugian investasi terikat sebelum dikurangi dalam bagian manajer investasi adalah jumlah kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi terikat, selain kenaikan yang berasal dari penyetoran atau penurunan yang berasal dari penarikan. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.